Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun anak-anak berada dan kapanpun anak-anak membuka video Bapak. Bertemu lagi dengan Pak Alwi. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring di rumahnya masing-masing, dan hari ini juga kita akan belajar tematik tema 5 mata pelajaran IPA, yaitu sifat-sifat cahaya. Mari kita simak video selanjutnya ya. Baik anak-anak, jadi makhluk hidup itu memerlukan cahaya. Nah, cahaya membuat terang benderang. Cahaya dapat membantu kita melihat lingkungan. Misalnya, melihat keindahan alam dan indahnya lingkungan. Mengapa kita membutuhkan cahaya suatu benda? Marilah mempelajari sifat-sifat cahaya. Untuk selanjutnya yaitu sifat cahaya. Nah, di sini ada beberapa sifat cahaya. Untuk yang pertama, cahaya merambat lurus. Jadi, cahaya itu sifatnya merambat lurus. Nah, gambar di samping itu membuktikan bahwa cahaya datang merambat lurus. Cahaya dalam ruangan berasal dari jendela ruang. Cahaya langsung mengenai meja dan vas bunga. Jadi, biasanya di rumah anak-anak terdapat jendela. Nah, di situ cahaya bisa masuk ke dalam rumah melalui jendela. Nah, cahaya itu merambat lurus dari luar masuk ke dalam rumah anak-anak sekalian itu secara lurus. Jadi sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Nah, bagaimana cara kita membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus? Nah, jadi pembuktian cahaya merambat lurus dapat anak-anak buktikan sendiri di rumah. Nah, misalnya, menggunakan 3 kertas karton yang dilubangi tengahnya. Kemudian ditegakkan di atas meja dan didekatkan dengan sumber cahaya. Selanjutnya dipasangkan penjepit supaya kertas dapat berdiri. Nah, di situ ada gambar, anak-anak bisa mencobanya di rumahnya masing-masing, bahwa cahaya itu merambat lurus. Untuk sifat cahaya yang kedua, yaitu cahaya menembus benda bening. Benda yang dapat ditembus oleh cahaya disebut benda bening. Benda-benda tersebut misalnya kaca, plastik, dan air. Cahaya yang jatuh pada benda-benda tersebut akan diteruskan secara lurus. Ada juga benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya, disebut benda gelap. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, pemantulan cahaya pada saat cuaca cerah, kita memandang langit. Di sana tampak bintang dan bulan yang bersinar. Sewaktu bulan purnama, cahaya bulan bersinar dengan indahnya. Mengapa sinar bulan yang mengenai kulit kita tidak panas? Nah, bagaimana dengan sinar matahari? Tahukah kalian apa penyebabnya? Bulan termasuk benda gelap, namun karena sinar matahari mengenai permukaan bulan,
maka bulan menjadi bersinar. Kemudian berkas cahaya tersebut diteruskan ke bumi. Inilah salah satu contoh dari pemantulan cahaya. Dalam pemantulan berlaku hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama, sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang kedua, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada sebuah bidang datar. Nah, di situ ada gambar beberapa sinar. Terus ada keterangan untuk yang A itu sinar datang. Untuk keterangan yang B itu garis normal. C itu sinar pantul. Dan D itu adalah bidang data. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tipe pemantulan. Untuk tipe yang pertama yaitu pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi bila sinar mengenai bidang datar dan licin. Pemantulan ini dapat terjadi bila kita mengarahkan cahaya pada cermin datar atau permukaan air yang terang. Berkas cahaya yang dihasilkan akan teratur dan sejajar. Yang kedua yaitu pemantulan baur. Pemantulan baur atau difus terjadi apabila cahaya mengenai permukaan benda yang kasar. Berkas cahaya yang dipantulkan akan menuju segala arah dan tidak teratur. Selanjutnya, bayangan pada cermin. Cermin dapat membentuk bayangan benda yang nampak seperti aslinya karena permukaan cermin menghasilkan pemantulan yang teratur. Berdasarkan tipe permukaannya, cermin digolongkan menjadi 3. Yang pertama, cermin datar. Yang kedua, cermin cembung. Dan yang ketiga, cermin cekung. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu cermin datar. Cermin datar misalnya cermin yang ada di rumah. Nah, coba kamu sekarang berkaca. Pada cermin terlihat bayangan dengan ukuran yang sama. Pemantulan dari cermin datar menghasilkan bayangan semu, juga tegak, sama persis seperti bendanya. Dikarenakan cermin datar menghasilkan pemantulan dengan berkas cahaya yang teratur. Nah, bisa dipraktekkan sendiri oleh anak-anak di rumahnya masing-masing. Untuk yang kedua yaitu cermin cekung. Cermin cekung memiliki bidang pemantulan berupa cekungan. Bagian permukaan depan lebih cekung dibandingkan bagian pinggirnya. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung yaitu nyata, diperbesar, dan tegak. Contoh penerapan cermin cekung yaitu pada bagian dalam lampu senter dan lampu mobil. Yang selanjutnya yaitu cermin cembung. Cermin cembung memiliki bagian pemantulan cahaya berupa cembungan. Coba perhatikan kaca spion mobil atau motor. Rabalah kaca spion, itulah contoh dari cermin cembung. Bentuk permukaan bagian tengah lebih menonjol dibandingkan bagian pinggirnya. Bayangan yang dihasilkan adalah bayangan tegak, semu, dengan ukuran lebih kecil dibandingkan dengan aslinya. Untuk sifat cahaya yang selanjutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Cahaya merambat melalui 2 medium yang berbeda, misalnya dari suatu zat ke zat yang lain dengan kerapatannya yang berbeda. Cahaya tersebut mengalami pembiasan atau pembelokan.
Mediuma adalah zat perantara yang dilalui kerapatan zat berbeda-beda. Nah, kerapatan gelas bening lebih besar daripada kerapatan air jernih. Kerapatan air jernih lebih besar daripada kerapatan udara. Sifat cahaya yang selanjutnya atau yang nomor 5 yaitu cahaya dapat diuraikan. Sinar matahari yang kita lihat berwarna putih, namun sebenarnya sinar matahari terdiri atas bermacam-macam warna. Warna matahari dapat terurai oleh titik-titik air di udara setelah hujan turun. Titik-titik air tersebut akan menguraikan spektrum sinar matahari. Kemudian, komposisi warna sinar matahari, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Inilah yang disebut pelangi. Hal ini dapat dibuktikan dengan cakram warna. Bila cakram warna tersebut kita putar terus-menerus, maka akan menghasilkan warna putih.